hujan yang lagi turun nih. Kalau air hujan itu di mana-mana turun itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong dimasukkan ke dalam laut. Di mana-mana di seluruh dunia air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong yang besar dimasukkan ke dalam laut. Itu melawan sunatullah namanya. Jadi keliru kalau begitu. Air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah. Dimasukin nih sekarang. Oh, gimana masukin itu lawan sunatullah. Yang benar tuh begitu. Ah, tahu nggak? Kasih foto cendrawasih cengkarengkan. Wow, oke. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta sedang mengambil keputusan yang Ini kata manis, airnya ngantri. Banjir ya. Kita kan tahu nggak sih ya? 3 tahun nggak nyampe air. Sekarang main ngantri lagi. Nikmatin aja. Bahagia kotanya, bahagia warganya. Banjir ini bukan bencana alam, banjir ini soal manajemen volume air. Dan salah satu kekuatan yang kami tawarkan adalah kekuatan persuasi, negosiasi, bicara. Jadi air dari hulu diamankan, yang di tengah dipastikan turun ke bawah, yang ketiga di hilir kita bereskan. Dan ini betul-betul aneh. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta sedang mengambil keputusan yang fatal. Laporan kondisi terkini jauh. kemudian kedua mengenai air. Konsepnya adalah vertical drainage. Air hujan ini rahmah dari Allah, dari Tuhan. Rahmah yang diturunkan untuk dimasukkan ke bumi, bukan sesegera mungkin dikirim ke laut. Yang dilakukan sekarang masuk, kirimkan ke laut, kirimkan ke laut. Bumi kita tidak diresapi oleh air. Karena itu yang kita lakukan adalah Anies Baswedan nggak pantas jadi calon presiden. Kenapa? Karena dia ini bodoh. Anies Baswedan nggak pantas jadi calon presiden. Kenapa? Karena dia ini bodoh. Anies Baswedan nggak pantas jadi calon presiden. Kenapa? Karena dia ini bodoh. Nggak ngerti yang namanya the water cycle. Padahal the water cycle ini pelajaran kelas 3 SD. Air turun dari langit jatuh ke bumi. Mau lewat tanah kek meresapnya, mau lewat sungai mengalirnya, mau lewat gorong-gorong mengalirnya, ujung-ujungnya pasti akan berkumpul di laut. Air semuanya akan bermuara di laut. Itulah yang disebut tahapan collection. Setelah air berkumpul di laut, terjadi proses evaporation atau penguapan. Perubahan bentuk dari air menjadi gas. Lalu masuk ke dalam proses condensation. Condensation itu pembekuan gas.
menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil, mengambang di udara. Jadi condensation maka masuk ke dalam proses precipitation atau pembentukan awan. Lama-lama awan akan semakin besar dan berat. Terjadi pergesekan antar partikel, menimbulkan panas. Kadang-kadang terjadi percikan api yang disebut dengan petir. Pergesekan partikel ini membuat partikel es yang ada di awan ini menjadi air. Terjadi proses pencairan. Maka terjadilah apa yang dinamakan hujan. Jadi jelas ya bro, anak SD itu kelas 3 SD sudah pada pinter yang kayak gini ya. Anies Baswedan udah sekolah jauh-jauh di Amerika, gelar S3, kagak ngerti the water cycle. Jadi kemampuan Anies Baswedan itu di bawah kemampuan anak kelas 3 SD. Akan jadi apa negara ini dipimpin oleh orang bodoh seperti Anies Baswedan? Bisa rusak otak, alat, dan mental bangsa ini. Cerdaslah bro, cerdaslah. Jangan pilih orang yang bodoh jadi presiden. Jangan pilih orang bodoh untuk jadi presiden. Kalau kalian memang orang pinter, jangan pilih orang bodoh untuk jadi presiden. Itu pun kalian kalau memang pinter. Cukup DKI saja yang terkena musibah karena pemimpinnya dipilih dengan jual ayat maya, terbuai kata-kata manis, kerjanya bau amis, ngomongnya asal-asalan, kerjanya akal-akalan. Ngomongnya akal-akalan, kerjanya asal-asalan. Jakarta kini banjir lagi, diselesaikan cuma dengan kata-kata. Manusia bodoh, omongannya tak bisa dipegang. Manusia tolol, omongannya gak terkontrol. Manusia sampah, kata-katanya memang nyampah. Manusia kayak gini jangan kau jadikan calon presiden. Bahaya, negara kita akan terkena musibah. Manusia sampah, buanglah ke tempat sampah. Manusia sampah, buanglah ke tempat sampah.